Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan perkuliahan meskipun dilakukan secara online. Salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah perilaku organisasi dengan jadwal hari Rabu pukul 13.20 sampai 15.50 dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syafril. Anggota dari kelompok 6 sendiri, yang pertama saya Febrian Arga Hayudi, yang kedua Adela Putri Elvira, yang ketiga Fadla Hayati, yang keempat Salsabila Tamara, dan yang kelima Iva Putih Syafira. Baik, kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai teori dan konsep motivasi dalam kehidupan berorganisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep atau pengertian motivasi itu sendiri. Secara bahasa, motivasi berasal dari kata motif, yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang. Arti motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaan yang sekarang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa motivasi sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai atau karyawan. Melalui motivasi akan dihasilkan perilaku atau tindakan anggota organisasi menjadi hal-hal yang positif. Untuk memahami teori-teori motivasi, maka para ahli telah membagi teori-teori motivasi menjadi dua, yaitu konten teori dan proses teori. Selanjutnya, mengenai penjelasan teori-teori motivasi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iva Putih Syafira. Baiklah, saya akan membacakan materi kedua. Materi yang akan saya bacakan adalah tentang teori motivasi. Teori motivasi terdiri dari dua teori, yaitu yang pertama konten teori dan proses teori. Konten teori adalah teori ini berangkat dari satu asumsi bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan, dan secara natural manusia akan berusaha dan melakukan berbagai tindakan jika ada sebagian atau keseluruhan kebutuhan tersebut belum terpenuhi. Perasaan kurang yang akan direspon dengan tindakan mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga timbul perilaku berorientasi pada tujuan. Teori ini merupakan teori yang didasarkan pada kebutuhan insan dan kepuasannya, maka dapat dicari faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Pada teori kepuasan ini didukung juga oleh para pakar di antaranya. Yang pertama, teori motivasi Maslow. Teori motivasi Maslow beranggapan jika setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya, bahwa kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan fisik, kebutuhan psikologi, dan kebutuhan spiritual. Tata 5 tingkatan motivasi secara hierarki ini adalah: yang pertama, kebutuhan yang bersifat fisiologis atau lahiriah. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja atau safety needs. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau social needs. Yang keempat, kebutuhan akan prestasi atau esteem needs. Yang kelima, kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja atau self-actualization. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya teori motivasi prestasi dari MC Cleland. Didasarkan dari kekuatan yang ada pada diri manusia adalah motivasi prestasi menurut MC Cleland, seseorang yang dianggap mempunyai apabila dia mempunyai keinginan berprestasi lebih baik daripada yang lain pada banyak situasi. MC Cleland menguatkan pada 3 kebutuhan menurut Firmansyah pada tahun 2017.
yaitu yang pertama adalah kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk menanggulangi berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar bergulat untuk sukses. Yang kedua itu kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian, atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berafiliasi atau bersahabat. Kebutuhan akan afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif, dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Selanjutnya, teori X dan Y dari MC Gregor. Daulat MC Gregor pada tahun 1960 yang menulis tentang The Human Set of Enterprise berpandangan bahwa ada dua tipe manusia, yaitu tipe X dan tipe Y. Yang selanjutnya lebih populer dengan teori X dan teori Y. Teori X menggambarkan perilaku yang cenderung negatif, sedangkan teori Y lebih menggambarkan kepada perilaku yang positif sebagaimana didasarkan oleh Siagain pada tahun 1994 dan Tohaha pada tahun 2002. Sedangkan pandangan yang positif atau teori Y adalah para pegawai dapat melihat pekerjaan sebagai suatu yang biasa seperti halnya istirahat dalam bermain. Manusia akan menentukan arahnya sendiri dan mengendalikan diri jika mereka merasa terikat kepada suatu tujuan. Rata-rata orang dapat belajar untuk menerima dan mencari tanggung jawab. Kreativitas, kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang baik tersebar luas pada seluruh populasi dan tidak selalu merupakan hak dari mereka yang menduduki fungsi manajerial. Selanjutnya, teori dua faktor Herzberg. Friedrich Herzberg pada tahun 1923 sampai tahun 2000 adalah seorang ahli psikolog klinis dan dianggap sebagai salah satu pemikir besar dalam bidang manajemen dan teori motivasi. Teori ini mengungkapkan bahwa ada dua faktor yang dapat memberikan kepuasan dalam bekerja. Kedua faktor tersebut adalah yang pertama faktor sesuatu yang dapat memotivasi atau motivator, dan yang kedua adalah kebutuhan kesehatan lingkungan kerja atau Heigen faktor. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang proses teori. Proses teori mencoba menjabarkan dan menganalisis bagaimana perilaku ditenagai, diarahkan, dipertahankan, dan dihentikan oleh faktor-faktor yang berada dari luar orang tersebut. Yang pertama yaitu teori penguatan atau reinforcement. Dalam buku Sparta 2017 halaman 30, teori penguatan dikemukakan oleh B.F. Skinner yang menegaskan bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung akan diulang, sedangkan tingkah laku yang bersekuensi negatif cenderung tidak diulang. Yang kedua yaitu teori harapan atau ekspektasi. Victor Fromm 1964 mengembangkan yaitu Firmenich 2017 halaman 192, sebuah teori motivasi yang berdasarkan kebutuhan internal. Tiga asumsi pokok Fromm dan teorinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap individu percaya bahwa perilaku dengan cara tertentu ia akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah harapan hasil atau outcome ekspektasi sebagai penilaian subjektif seseorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut. Yang kedua itu setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik yang bagi orang tertentu. Ini disebut valensi atau valensi sebagai nilai yang orang memberikan kepada suatu hasil yang diharapkan. Yang ketiga itu setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha atau effort ekspektasi sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu tujuan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falah Hayati AS dengan NIM 19042124. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi presentasi tentang teori tujuan sebagai motivasi. Menurut Sparta, teori penetapan sasaran merupakan teori proses motivasi yang fokusnya pada proses penetapan sasaran. Seseorang secara individu akan termotivasi apabila dia mempunyai kemampuan atau keterampilan untuk mencapai sasaran tersebut. Yang keempat, teori keadilan. Teori keadilan merupakan teori motivasi kerja yang berdasarkan pada asumsi bahwa faktor utama dalam motivasi pekerjaan adalah motivasi individu atas keadilan dari penghargaan yang diterima. Selanjutnya, kesimpulan. Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu.
Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan, dan imbalan. Dorongan karena ada kebutuhan yang dirasakan yang menggerakkan individu untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yakni tujuan. Kebutuhan adalah kekurangan yang dialami individu pada suatu waktu tertentu. Baiklah, itulah materi presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Kami selaku kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.